Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum optik di KP1 tentang pemantulan cahaya. Alat yang akan kita gunakan untuk praktik hari ini adalah yang pertama, di sini ada kertas karton digunakan sebagai celah cahaya. Yang kedua ada lilin, ada kertas putih. Nah, ini akan jadi layar, lampu senter. Karena saya tidak punya cermin cekung dan cermin cembung, jadi di sini saya menggunakan alas bawah dari minuman kaleng. Nah, ini sebagai cermin cembungnya dan yang di belakangnya sebagai cermin cekung. Lalu ada korek untuk menyalakan lilin dan juga cermin datar. Nah, untuk yang pertama yang akan kita lakukan adalah menyusun cermin datar, lalu celah cahaya dan juga lampu senter ada di sini. Dan yang kedua, nyalakan lampu senter dan amati jalannya cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Nah, ternyata setelah mengenai cermin datar, maka cahaya dipantulkan dari cermin datar. Kita ambil di garis normal, dari celah cahaya kita ambil di garis normal. Ini di garis 90 derajat. Maka cahaya pantulnya pun juga sama, yakni 90 derajat. Misalnya di sini kita ambil sebesar 130 derajat. Maka sudut pantul yang muncul dalam cermin juga sebesar 130 derajat. Kita ubah ke titik yang lain. Misalnya di sini kita ambil sinar datang adalah sebesar 30 derajat. Maka sinar pantul yang terdapat pada cermin juga sebesar 30 derajat. Kita akan pindah ke sisi yang di sebelahnya. Nah, di sini saya mengambil 60 derajat. Sinar pantul juga menunjukkan sudut 60 derajat. Yang pertama akan kita lakukan adalah menyalakan lilin dan mengamati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Nah, ini apabila berkas cahaya belum mengenai cermin cembung. Baik, ini adalah berkas cahaya apabila sudah terkena cermin cembung. Jadi pada layar yang pertama nampak sinar yang fokus ketika cermin cembung didekatkan pada nyala api. Ini dengan jarak sekitar 2 cm dari nyala api. Kita ukur menggunakan pengaris. Jarak 2 cm dengan nyala api, tampak sinar lebih fokus pada layar. Semakin menjauh, ini di jarak 5 cm. Maka di layar tidak terlihat bias sinar yang fokus. Amati berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Nah, ini di sini nampak berkas cahayanya. Gambarkanlah jalan berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantul serta bayangan yang terbentuk. Nah, ini dengan menggunakan cermin cekung. Dengan jarak yang lebih dekat, maka terdapat berkas sinar yang lebih fokus pada layar. Tetapi gambar dibuat terbalik. Gambarnya besar tapi terbalik. Ini jarak dengan cermin cekung. Ini sebesar 2 cm, jadi bias sinarnya nampak sangat terang. Ini jarak 4 cm, berkas sinar mulai memudar. Semakin dekat cermin pada nyala api, maka berkas sinar akan menjadi lebih terang. Apabila cermin cekung digerakkan menjauh dari nyala api, maka berkas sinar pun menjadi memudar. Jadi pada praktikum KP2 yang saya ambil ada percobaan cermin cekung. Jadi yang pertama, nyalakan sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Jadi di sini sudah ada layar, ini sudah ada lilin sebagai nyala apinya.
Jarak antara layar dengan lilin ini sekitar 10 cm. Ukur jarak benda dan jarak bayangan. Ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Baik, ini jarak nyala api dengan cermin cekung sepanjang 2 cm, maka nampak bayangan pada layar itu menjadi lebih jelas. Nah, ini jarak 5 cm, sedangkan ini jarak 8 cm, di mana gambar pada layar atau bayangan pada layar itu tidak terlalu jelas. 2 cm, 5 cm, 8 cm. Untuk percobaan difraksi, interferensi, dan dispersi, kita memerlukan lampu senter, baskom yang diisi air, dan juga compact disc. Pada saat permukaan bawah CD disinari dengan senter, kemantulan cahaya akan membentuk warna pelangi. Peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan gelombang cahaya ketika melewati suatu celah sempit sehingga gelombang cahaya tampak melebar pada tepi celah. Difraksi dapat diamati pada celah tunggal maupun pada kisi. Peristiwa yang menyebabkan permukaan bawah CD memunculkan warna pelangi disebut dengan peristiwa interferensi. Interferensi cahaya adalah perpaduan dari dua gelombang cahaya yang datang bersama pada suatu tempat jika kedua gelombang cahaya bersifat koheren atau frekuensi dan amplitudo sama, serta beda fase yang selalu tetap. Maka akan menghasilkan pola yang teratur sebagai garis terang atau enveren interferensi maksimum dan garis gelap atau interferensi minimum. Untuk percobaan dispersi, cara kerjanya adalah pertama, kita masukkan compact disc ke dalam baskom berisi air, kemudian sinari menggunakan senter, maka akan mengeluarkan cahaya pelangi pada layar kertas. Peristiwa tersebut dinamakan dengan dispersi. Dispersi adalah peristiwa terurainya cahaya putih yang melewati sebuah prisma menjadi spektrum warna akibat perbedaan indeks bias masing-masing warna cahaya.